Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan Dolan, diskusi online mingguan. Bersama saya, host hari ini, Dr. Pandu SPOG. Hari ini kita akan ketemu dengan Dolan, edisi ke-43. Dan Alhamdulillah ini seingat saya adalah pertama kali teman-teman senior sejauh dari psikiatri mengisi Dolan hari ini ya. Jadi Dolan ke-43 dengan judul gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini sangat menarik sekali. Seperti apa gangguan tidurnya? Ada mungkin sepengetahuan saya, ada insomnia, ada polisomnia. Apakah termasuk nanti saya tidak tahu yang dibahas sampai sleep talking, sleepwalking, dan seterusnya. Jadi hari ini ada dua narasumber yang akan membersamai kita pada sore hari ini. Alhamdulillah terima kasih kepada Dr. Agustina Konginan, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis KL, konsultan. Beliau adalah staf Departemen KSM Ilmu Kedokteran Jiwa FK UNER RSUD Dr. Sutomo dan Dr. Erika Fitri Yulianti SPKJ subspesialis geriatri konsultan. Beliau juga staf dosen di Divisi Ilmu Kedokteran Jiwa FK UNER RSUD Dr. Sutomo. Dan juga moderator kita pada sore hari ini adalah Dr. Andini Diasitawati, spesialis kedokteran jiwa. Beliau sehari-hari bertugas sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Jadi seperti biasa nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom Q&A ataupun bisa melakukan raise hand ya sehingga nanti bisa kita undang untuk langsung bertanya secara live kepada narasumber. Baik, guru besar senior dan sejawat yang kami hormati, langsung saja saya serahkan diskusinya dipimpin oleh Dr. Andini Diasitawati. Silakan Dr. Sita. Terima kasih Dokter Pandu atas pembukaannya. Baik, kita mulai nggih. Mohon maaf, apakah tidak ada sambutan dari pihak ID? Ya, biasanya Dr. Sita ada Dr. Brahmana, Ketua ID, cuma beliau hari ini berhalangan, jadi nggak apa-apa, langsung kita mulai saja. Dolannya. Baik, Beliau sudah terima menyerahkan. kasih Ya. Pandu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Dr. Andini Diasitawati, spesialis kedokteran jiwa, biasa dipanggil Dokter Sita. Saya akan memoderatori acara kita hari ini, yaitu Dolan, diskusi online mingguan dengan tema gangguan tidur. Yang kali ini akan dibawakan, dipresentasikan materinya dan dipimpin diskusinya juga oleh Dr. Agustina Konginan, spesialis kedokteran jiwa, serta Dr. Erika Fitri Yulianti, spesialis kedokteran jiwa. Seperti kita ketahui bersama, gangguan tidur ini banyak dialami oleh kalangan masyarakat kita. Dan itu juga banyak dikeluhkan juga di fasilitas kesehatan tingkat pertama oleh teman-teman dokter umum. Baik gangguan tidur yang disebabkan murni karena gangguan tidur tidak bisa tidur, ataupun mungkin akibat kondisi medik umum, ataupun penyebab dari terapi obat-obatan yang biasanya mereka konsumsi. Gangguan tidur ini juga bisa jadi merupakan salah satu gejala dari gangguan psikiatri yang banyak sekali, yang nantinya akan dijelaskan oleh Dr. Agustina maupun Dr. Erika. Mungkin dari Dr. Agustina akan memberikan pendahuluan atau pencerahan mengenai apa itu gangguan tidur. Silakan Dr. Agustina. Ya, terima kasih Dokter Sita dan juga Dokter Pandu yang sudah memberi kami tempat ya untuk sharing pada sore hari ini tentang gangguan tidur. Jadi uh, hampir sebagian besar pasien-pasien yang datang ke klinik ya, bukan hanya ke jiwa ya, ke klinik itu pasti ada keluhan tidur begitu. Jadi dalam kesempatan ini kami sangat ingin sharing berbagi ilmu mengenai gangguan tidur yang seringkali kita jumpai pada pasien-pasien kita supaya kita mampu untuk bagaimana memberi penanganan dengan lebih baik lagi. Itu ya Dokter Sita ya. Baik, dokter. Apakah mungkin ada materi yang hendak ditambahkan, dok, terkait gangguan tidur ini apa? Sebagai pembuka, sebelum nanti mungkin ada pertanyaan di kolom Q&A. Oke, oke.
Saya tidak menyiapkan PPT khusus ya. Tidak, Ya, ulangi cuman sedikit saja. mungkin ya. Suara saya terdengar jelas, Dokter Sita? Terdengar, Dokter Agustina? Terdengar, Dokter Ya, terdengar Agustina? ya. Ya, saya kasih sedikit ya, ya. Saya kasih sedikit prolog ya. Jadi gangguan tidur itu kita jumpai bisa sebagai suatu diagnosis ya. Jadi suatu diagnosis memang ada gangguan tidur atau bisa juga sebagai bagian dari diagnosis yang lain. Ya, jadi ada bagian dari diagnosis lain. Artinya, misalnya nih ya, salah satu ada beberapa macam tipe dari gangguan tidur ya. Ada insomnia, ada hipersomnia, ya, ada parasomnia dan lain-lain. Nah, gangguan itu seperti insomnia, susah tidur, itu bisa suatu diagnosis khusus. Jadi memang orang itu menderita insomnia ya yang kita katakan insomnia non organik, ada diagnosis khusus. Tapi sebagian besar adalah dia merupakan bagian dari penyakit lain, dari gangguan lain. Bisa karena gangguan fisik, bisa juga gangguannya ya. Jadi bisa juga karena kondisi-kondisi keluhan, misalnya ada nyeri, misalnya dia sudah gangguan tidur ya. Jadi gangguan tidur dalam hal ini apa namanya merupakan gejala ya, gejala. Tapi ada khusus juga yang namanya insomnia non organik seperti itu ya. Nah, itu perlu kita pahami dulu begitu supaya bisa memahami. Nah, sebetulnya untuk tahu gangguan tidur itu harus kita tahu juga ya tidur yang normal itu seperti apa ya. Sorry sebentar saya cari dulu ya. Ada satu slide aja ya untuk kita sedikit membahas tentang tidur yang normal supaya bisa nanti memahami di mana letak kalau ada gangguan-gangguan. Coba saya cari dulu ya sebentar ya. Mudah-mudahan cepat ketemu karena bentar ada nah ini. Bentar ya, saya coba share. Bisa nggak saya share ya? Bisa ya? Saya share PPT bisa ya? Bisa dok, monggo dok. Saya, oke. Nah, ini. Saya siapkan. Ya, ini adalah pola tidur yang normal, yang rata-rata ya. Ini sekitar 7,5 jam. 7,5 jam ya, antara 6 sampai 8 jam lah ya kalau kita dewasa ya. Dewasa. Pada bayi, anak-anak tentu kebutuhan tidur lebih banyak. Kemudian semakin lama semakin berkurang. Normalnya itu 6 sampai 8 jam. Nanti ketika kita mulai lansia, itu mulai menurun lagi kebutuhan tidurnya begitu. Nah, ini saya ambilkan suatu pola tidur yang 7,5 jam yang rata-rata. Jadi normal itu ketika kita terbangun ya. Jadi ada tahapannya. Ketika kita masuk tidur itu tubuh kita tidak berdiri, tidak diem begitu aja. Ternyata ada beberapa periode-periode begitu ya. Jadi tubuh kita itu tetap tetap ada berlangsung begitu ya. Semua apa namanya vaskuler kita, saraf kita, motorik kita dan semuanya itu berlangsung sebetulnya ya. Jantung kita, paru-paru. Tetapi itu semua ada perubahan-perubahan sejalan dengan kita mulai masuk dalam tidur. Jadi ada dua dibagi REM dan non-REM. REM itu rapid eye movement. Jadi ada fase di mana ada gerak cepat dari bola mata kita. Nah, ketika kita baru tidur ini bisa dilihat ya, ada stage 1 ya. Ini mulai nih, tapi mulai mengantuk-ngantuk, ini mulai masuk tidur tapi masih bisa dipanggil. Suara-suara berisik sedikit dia terbangun begitu ya. Nah, masuk lagi ini kira-kira ya 30 menit, 20 menitan lah ya sekitar segitu. Lalu kemudian dia mulai masuk lagi di stage 2. Ini fase non-REM ya semua ya, non-REM. Fase stage 2. 2 ini 10 sampai 15 menit ya 20 menit. Jadi mulai masuk lebih dalam lagi, mulai relaksasi ya, mulai relaksasi. Kalau dipanggil sudah agak-agak lebih sulit begitu ya, mulai teratur ya, mulai mau teratur apa
ritme jantung, paru-paru dan sebagainya mulai teratur nih. Nah, masuk pada stage 3 inilah yang kita sebut dia mulai tertidur ya. Mulai tidur semakin lama ini namanya tidur dalam kalau stage 4 ini ya. Sudah susah untuk dibangunkan ya. Semua dalam kondisi relaksasi total. Biasanya kalau stage 2 ke stage 3 ini mulai ada suara-suara ya. Yang ngorok ini mulai kelihatan nih ya, masuk stage 2 itu mulai turun ke stage 3 ya, mulai ada ngorok. Nah, kemudian ketika tidur dalam dia perlahan-lahan akan muncul rapid eye movement. Jadi kira-kira 90 menit dari tidur awal itu mulai ada nih bola. Kalau ada orang di sebelah coba suruh buka mata sedikit, pasti ada gerakan bola mata. Kita sendiri nggak tahu ya, pasti orang luar ya tahu. Cuman sebentar, habis itu masuk lagi dia, masuk ke non-REM begitu. Semakin lama rapid eye movement ini semakin agak lama jaraknya yang merah ini ya. Nah, tapi kemudian semakin kita mau bangun, semakin tidur dalam berkurang, akhirnya kita terbangun. Nah, ini siklus tidur yang normal. Nah, ketika ada gangguan tidur, nanti gangguannya mungkin kita bisa sedikit memahami mengapa bisa terjadi seperti itu dalam fase-fase ini. Kalau kita insomnia bisa terjadi pada fase-fase di awal, susah masuk tidur. Dia sudah susah tidur, masuk tidur dalam. Ada yang bisa normal, tapi kemudian dia tidak bisa mempertahankan tidurnya selama 7,5 jam, mungkin yang normal ya 6-8 jam. Dia terbangun begitu. Mestinya dia sampai di sini dia terbangun ya, terbangun, dan ada yang susah untuk tidur lagi. Ada yang bisa tapi kemudian nggak bisa lagi bertahan lama. Ya, mungkin itu ya Dokter Sita ya. Nanti mungkin Dokter. Terima kasih Dokter Agustina, itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Dokter Pandu terkait definisi tidur yang normal seperti apa dan bagaimanakah yang disebut sebagai gangguan tidur ataupun tidur yang tidak normal. Baik, berikutnya dari Dokter Erika. Mungkin dari Dokter Erika sendiri bisa menambahkan kira-kira apa sih pentingnya dalam mengenali atau mendeteksi gangguan tidur ini secara dini mungkin ya, Dok? Silakan Ya, Dokter Erika. baik. Tidur. Kita bicara mengenai tidur ya hari ini. Tidur itu sejatinya merupakan suatu proses bawah sadar gitu ya. Di mana sebetulnya pada waktu tidur otak itu lebih responsif terhadap stimulus internal dibandingkan dengan eksternal. Tadi yang dijelaskan Dokter Agustina melalui stadium tidur begitu. Dan ternyata tidur ini adalah suatu kondisi fisiologis yang harus terjalani dengan baik. Karena ternyata tidur mempunyai manfaat yang luar biasa ya Dokter Sita. Yang pertama adalah memberikan kesempatan tubuh beristirahat, sehingga juga tubuh mempunyai kesempatan untuk beregenerasi terhadap sel-sel yang rusak. Kalau kita belajar biokim, pasti kita juga ingat gitu ya, ada asam laktat yang harus terurai. Makanya kalau selesai kita tidurnya baik, kalaupun kita lelah, ketika kita bangun, kita segar. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, yang penting juga adalah untuk konsolidasi dari memori, emosi, serta daya pikir. Nah, ini implikasinya begini, kalau kita sering kali mengalami gangguan tidur, maka konsolidasi memori ini relatif tidak terjaga dengan baik. Akhirnya mudah lupa, susah fokus, kalau belajar nggak masuk-masuk, seperti itu. Dan yang ketiga adalah untuk melepaskan ketegangan secara psikologis, biasanya melalui mimpi. Cuma nanti akan tergantung. Kadang-kadang orang mengatakan, enggak, aku nggak mimpi gitu ya. Atau iya mimpi, itu tergantung kita terbangun pada stadium yang mana, seperti yang dikatakan Dokter Agustina tadi. Jadi itu tidur yang fungsinya seperti itu. Dan fisiologi tidur memang diatur di on-off-nya di otak kita. Ada sleep center kita di ventriculoreticularis batang otak. Itu yang menentukan dan diaktifasi adalah hormon melatonin. Seperti itu, Dokter Sita. Iya, Halo? Halo. Baik, terima kasih Dokter Erika. Yang berikutnya mungkin bisa dijelaskan Dokter Agustina kira-kira apa penyebab dan faktor resiko dari gangguan tidur sebelum kita masuk pada pertanyaan yang sudah ada 5 pertanyaan. Ya, sebetulnya sekilas tadi udah saya singgung ya. Jadi penyebabnya itu macam-macam ya.
tergantung bagaimana kita melihat. Jadi bisa fisik ya. Fisik itu terutama juga bisa karena yang paling sering menyebabkan susah tidur itu tentu nyeri ya, yang paling sering ya. Tapi yang lain-lain pun bisa ya, gangguan-gangguan penyakit-penyakit lain. Ya gangguan saraf dan sebagainya ya. Nah, itu penyebab dari fisik ya sebagian besar. Tapi juga jangan dilupakan bahwa psikologis juga bisa. Misalnya pasien itu depresi, pasti ada gangguan tidur. Bisa susah tidur, bisa lebih sering tidur. Ya, jadi hipersomnia bisa insomnia. Nah, bisa juga karena cemas, ya, bisa juga karena cemas, bisa juga karena penyakit yang lain-lain, gangguan-gangguan psikiatri yang lain, ya. Dan itu bisa juga karena perubahan-perubahan. Kan kita tidur seperti tadi ada normalnya seperti itu. Kita ini punya irama sirkadian yang notabene itu mestinya seperti itu tiap hari begitu. Itu adalah irama kita gitu ya. Nah, ketika ada perubahan-perubahan, misalnya ada jet lag ya, kita pergi ke tempat di mana ada perubahan-perubahan dari waktu yang sangat drastis dengan Indonesia, misalnya kita terbang ke Eropa misalnya ya. Nah, itu ketika di sini malam kita ngantuk, di sana masih pagi gitu ya. Ya, jadi di sana pagi kita jadi jet lag. Nah, kalau itu keterusan, ya kesulit untuk kembali, butuh waktu. Nah, itu kadang-kadang ada gangguan tidur, ya, ada gangguan tidur. Biasanya itu pemicu, ya, pemicu. Obat-obatan juga bisa, ya, beberapa obat-obatan yang memang ada bisa menyebabkan insomnia. Bahkan ada juga yang bisa malah hipersomnia ya. Jadi misalnya golongan benzo dan sebagainya ya. Biasanya obat-obat anti anxiety juga itu bisa efek samping dari obat-obat sedasi ya. Nah, kalau perubahan jaga misalnya kan juga begitu ya. Tapi ada saat di mana kita mengatakan itu normal sebetulnya, bukan gangguan. Artinya bukan suatu suatu penyakit gitu ya. Kalau misalnya makanya per definisi sebetulnya kalau gangguan tidur itu adalah gangguan tidur di mana dia itu sebetulnya cukup waktu. Misalnya gini, dia itu tidak bisa tidur, padahal sebetulnya dia ada waktu cukup untuk tidur, tapi dia nggak bisa. Nah, tapi lain hal kalau dia jaga, dia nggak bisa tidur karena memang nggak cukup waktu karena dia harus jaga gitu ya. Nah itu kita tidak mengatakan bahwa itu insomnia gitu ya. Nah tetapi itu bisa memicu terjadinya gangguan tidur, insomnia. Kalau misalnya ya pada orang-orang tertentu susah dia habis jaga, terus biasa berapa hari jaga, kemudian setelah itu ya kalau dia malam dia melek, dia susah tidur karena biasanya memang dia melek gitu ya. Nah itu butuh waktu beberapa waktu gitu. Nah kalau itu per definisi kalau itu sudah dalam seminggu itu lebih dari 3 kali, kemudian terjadinya sudah lebih lama ya sekitar 3 bulan lah 1-3 bulan. Nah itu kita mengatakan ini perlu nih ini adalah gangguan tidur gitu. Tapi kalau hanya penyesuaian-penyesuaian karena jet lag, karena ada perubahan siklus jaga, tetapi karena kita misalnya tadi siang nih ada sesuatu yang membuat kita malamnya susah tidur, kita tidak mengatakan bahwa itu insomnia yang betul-betul gangguan ya, ya. Tapi kalau itu berkepanjangan, nah itu suatu gangguan itu. Jadi penyebabnya bermacam-macam termasuk obat-obatan dan sebagainya. Yang paling sering tentu stres ya, distres. Baik, terima kasih Dokter Agustina. Mungkin dari Dokter Erika ada tambahan, terutama biasanya ada beberapa pasien lansia yang mungkin mengeluhkan sulit tidur. Apakah mungkin itu ada penyebabnya, nggih, Dokter Erika? Ya, baik Dokter Sita. Pada lansia memang berbeda dan sering mengalami insomnia. Hal itu disebabkan karena memang penurunan atau proses penuaan termasuk pada pusat tidur begitu ya. Jadi pada lansia sifat tidurnya memang berubah, yaitu menjadi total bed sleep-nya, artinya ketika kita menghitung dari misalnya kita jam 6 pagi ke jam 6 pagi, memang akan memendek. Biasanya kalau pada dewasa akan tidur 6-7 jam, pada lansia sekitar 4-5 jam, itu atau 6 jam maksimal, itu sudah memang total bed sleep yang sudah optimal begitu ya.
Kemudian selain total bed sleep-nya memendek adalah stadium tidurnya. Jadi stadium tidur dalamnya menjadi stadium 3 dan 4 itu lebih sedikit dibanding dengan stadium tidur dangkalnya. Jadi yang lebih banyak adalah stadium tidur dangkal, 1-2, sedangkan 3-4-nya memendek. Kemudian sifat yang ketiga yang terjadi pada lansia adalah fragmented sleep. Jadi akan sulit sekali lansia itu langsung bisa tidur sampai 4-5 jam. Terputus-putus, pendek. Itulah yang menyebabkan tiga hal ini, jadi total bed sleep yang memendek, kemudian stadium tidur tidur dangkalnya memanjang, dalamnya memendek, kemudian fragmented sleep, ini yang mengakibatkan lansia itu kalau ditanya bisa tidur selalu mengatakan tidak bisa tidur. Sehingga pada lansia sering mengeluhkan keluhan fisik yang tidak segar, tidak bisa tidur, lemas, seperti itu. Sehingga pendekatan gangguan tidur pada lansia ini harus memperhatikan aging proses yang terjadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Erika. Baik, karena waktu dan sudah banyak pertanyaan yang masuk di Q&A, kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Oke, baik, terima kasih. Saya akan jawab dari pertanyaan dari Apri Haryono Hafid. Izin bertanya, ada pasien dengan depresi, ansietas, dan insomnia yang sudah mengkonsumsi obat escitalopram 10 mili, lorazepam setengah mili, zolpidem tablet. Biasa tidur jam 9 malam, lalu ada beberapa event yang mengharuskan dia meeting tengah malam jam 12 atau jam 1 pagi. Baiknya solusi untuk pasien tersebut bagaimana? Kemudian apakah boleh ditambahkan alprazolam untuk membantu tidur yang kedua kalinya? Apabila penggunaan apabila sudah sempat tidur sebelumnya, kemudian atau mungkin ada solusi lain, lalu bagaimana penggunaan melatonin? Apakah ada manfaatnya? Silakan mungkin dari Dr. Agustina terlebih dahulu, Dok. Ya, jadi ini adalah pasien yang kalau lihat obatnya ya dengan ya dia depresi, anxiety dan ada insomnia ya. Jadi mungkin insomnia bagian dari gejala depresinya ya dan ansietasnya. Ini cukup, mungkin dengan dosis ini dia sudah biasa tidur ya. Cuman saya tidak tahu berapa lama sudah ya digunakan ini. Artinya berapa lama sudah dia minum gitu ya, sehingga apakah efektif gitu maksud saya ya. Kalau melihat ini mungkin sudah ya sudah terkontrol ya karena dia biasa tidur jam 9 malam ya. Ya, ya, lalu ada beberapa event. Nah, memang orang-orang yang sulit tidur itu sebetulnya pencegahannya adalah menghindari ada perubahan-perubahan ya kalau bisa ya. Tapi ini kan mungkin event yang perlu sehingga dia perlu melek nih ya. Ya, jam 12 atau jam 1 pagi. Jadi salah satu pencegahannya memang untuk jangan dibiasakan untuk tidur lewat waktu tidur yang biasanya dia ya. Tapi kalau misalnya ada event tertentu, nah orang ini mungkin peka ya, sehingga begitu terlewatkan sedikit dia jadi susah tidur lagi gitu ya. Ya sebetulnya kalau untuk seperti ini sih kalau pertanyaannya apakah bisa ditambah alprazolam untuk bantu tidur, boleh-boleh aja gitu ya ditambah atau mungkin apa namanya cuman gini harus perlu juga diketahui apakah ada masalah lain gitu ya. Jadi perlu juga kita evaluasi mungkin kebetulan aja gitu ya. Tapi apa ada penyebab yang lain? Kalau nggak ada, ya bisa juga sih dikasih alprazolam gitu ya. Hanya untuk kalau perlu aja gitu ya. Ya ada. Tapi kalau dia berkepanjangan, mungkin kita perlu evaluasi lagi terapinya. Atau mungkin juga kita perlu evaluasi apakah memang ada stresor-stresor baru atau penyebab lain ya selain yang kemarin-kemarin begitu ya. Jadi kita harus lihat dulu apakah obat ini sudah adekuat apa tidak ya. Dan jangan lupa untuk penyebab gangguan tidur lainnya itu juga berpengaruh misalnya ya. Jadi maksudnya penanganannya tidak hanya obat-obatan ya.
penanganannya. Di samping obat, tentu ada kalau dia ada gangguan seperti ini kan perlu psikoterapi ya. Nah, kemudian mungkin juga lingkungan ya dan sebagainya. Jadi ini memang yang harus kita, dan obat-obatan yang lain mungkin yang kebetulan mungkin dia ada tambahan. Jadi itu perlu kita tanyakan juga gitu ya. Sebelum kita menentukan bahwa kita perlu memberi tambahan obat ya. Ya. Mungkin Dokter Erika nih menambahkan melatonin ya penting ya. Coba Dokter Erika ya. Oke. Baik, melatonin memang salah satu prekursor ya untuk gangguan tidur. Tapi hingga saat ini di kedokteran, melatonin masih on progress penelitian ya. Karena memang ternyata M1, M2, dan sebanyak lagi. Tapi belum ada suatu perusahaan farmasi yang bisa mengestablish penelitian yang sudah oke. Jadi, kalau saya, melatonin belum saya gunakan untuk suatu obat definitif ya. Sehingga saya juga tidak bisa menyarankan karena rekomendasinya mau di M berapa ditambahkan. Kalau kita jalan ke suatu apotek di mall ya, kita akan lihat ya segala jenis melatonin itu dengan miligram yang macam-macam dengan kombinasi yang macam-macam. Jadi itu memang belum termasuk dalam daftar obat yang ada panduan penggunaannya. Jadi saya kalau ditanya, Dok, boleh nggak selama tidak menggantikan, kalau mau dicoba sebagai suatu adjuvan terapi, monggo. Tapi kalau ditanya efektivitasnya, saya tidak bisa jawab dengan data ilmiah yang diperlukan oleh pasien. Saya selalu katakan demikian, gitu ya. Dan satu, ketika kita establish ya, jadi tadi sudah dikatakan ya, kalau kriteria insomnia yang umum digunakan menurut PPDGJ, jadi tidak bisa tidur minimal seminggu 3 kali dalam waktu 1 bulan. Itu dikatakan insomnia. Apabila terjadi hanya sesekali, kita tidak bisa katakan. Mungkin transient insomnia, yang karena perpindahan shift, jet lag, dan lain-lain. Pendekatan insomnia, ketika diagnosa insomnia itu ditegakkan, selalu ada dua, obat dan non-obat. Dan non-obat itu selalu mengikut sertakan yang namanya sleep hygiene. Itu yang harus dilakukan oleh pasien. Dan harus selalu diedukasi ketika pasien mempunyai keluhan, kecenderungan keluhan tidak bisa tidur, maka sebaiknya aktivitasnya memang teratur supaya sirkadiannya tidak kacau. Makanya sleep hygiene ini harus dioptimalkan. Sedangkan pemberian obat ada dua ya, benzodiazepin dan non-benzodiazepin. Seperti yang dikatakan Dr. Agustina. Sebetulnya benzodiazepin tidak sepenuhnya buruk seperti yang banyak digunakan teman sejawat, misalnya lorazepam, alprazolam, seperti itu, diazepam. Tapi juga ada non-benzodiazepin seperti yang disebutkan pada kolom Q&A ya Dr. Sita, zolpidem salah satunya. Jadi bedanya ini individual reaction ya menurut saya. Tidak semua benzodiazepin jelek, tapi tidak semua non-benzodiazepin bagus gitu ya. Jadi sangat individual responnya dan itu harus dicobakan dan bersama seorang dokter. Dan menurut saya ketika sudah dipreskripsikan obat tidur, maka pasien itu sebaiknya terhubung dengan dokter, termasuk dengan pemantauan dari efektivitas serta keparahan gejala. Seperti itu tambahan saya. Terima kasih. Baik, dari penanya yang sama juga eh, menambahkan pertanyaan, apakah mungkin dari Dokter Erika ataupun Dokter Agustina punya pengalaman dalam penggunaan Devigo? Karena jika dalam pasien tersebut ada rencana untuk mengganti ke Devigo, sehingga bagaimanakah cara penggunaannya? Apakah obat-obatan lain harus di stop dulu, terutama zolpidemnya, baru kemudian menggunakan Devigo atau bagaimana? Silakan Dokter Erika atau mungkin Dokter Agustina. Boleh saya, Dok? Saya punya pengalaman dengan Devigo ya. Devigo ini obat baru ya, dikatakan dia memperpanjang waktu tidurnya. Cuma memang setiap obat itu kita tahu akan individual ya, responnya individual, tidak bisa sama pada setiap orang. Kalau pengalaman saya, Devigo ini bagus pada kondisi yang naif. Jadi pasien yang belum pernah mendapatkan terapi macam-macam, dia lebih efektif. Sedangkan kalau saya menggunakan obat baru untuk saya lebih memilih untuk tapering dulu supaya kita tidak interaksi obatnya juga harus kita perhatikan seperti kata Dokter Agustina tadi.
gitu. Dan memang anjurannya memang tapering. Jadi Devigo ini harus di tapering dulu yang lama, kemudian kita berikan, baru di Devigonya masuk seperti itu. Jadi itu Baik, yang mungkin pengalaman saya dengan Devigo. terima kasih Dokter Erika untuk sharing pengalamannya. Mungkin dari Dokter Agustina ada tambahan, Dok? Saya masih sedikit ya pengalaman menggunakan Divigo. Tetapi ada satu pasien saya yang memang dia itu cenderung susah tidur ya. Dari dulunya ya, orang yang perfeksionis dan sebagainya ya. Jadi memang dia sulit. Satu saat dia minum Devigo, entah itu dia dengar-dengar terus dia dapat gitu ya. Lalu dia datang ke saya, tetapi Devigonya itu sudah di stop. Saya bertanya, kenapa Devigo di stop gitu ya. Dia bilang nggak mempan lagi dok katanya gitu. Jadi mungkin nggak mempan lagi untuk saya. Jadi memang Devigo ini juga memang bagus untuk mengatur siklus bangun tidur ya. Ya, dan tidak terlalu menyebabkan gangguan di pagi hari ya maksudnya ya. Ya. Nah, tetapi ada sedikit saya juga kalau nggak salah saya hitung tuh belum belum sampai 5 pasien ya yang saya kasih Devigo ya. Ya, tetapi saya berani kasih itu kalau yang baru biasanya ya. Kalau sudah yang pakai-pakai yang sudah agak parah-parah itu rasanya nggak terlalu ini, nggak terlalu. Kecuali ada satu yang memang dia ada sudah maksimal, saya pikir nggak bisa lagi nih. Ya, dicobalah Devigo gitu ya, dengan memang menurunkan dosis. Ya, pelan-pelan Baik, kita substitusi. Ya. baik, terima kasih Dokter Agustina. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Anonymous. Eh, Mungkin ke Dokter Erika dulu, baik. G. Eh, apakah di fase satu ini kan obat-obatannya terbatas ya dok? Apakah mungkin untuk pasien-pasien dengan keluhan gangguan tidur, mengingat karena memang gangguan tidur ini kalau kan merupakan kompetensi 4 yang harus bisa diberikan terapi mandiri terlebih dahulu oleh para dokter umum. Tapi karena obat-obatannya terbatas, apakah boleh sementara diberikan CTM terlebih dahulu? Silakan Dokter Erika. Ya, sangat sulit ya menjawabnya. Kita kan tahu kalau obat insomnia, CTM itu obat apa begitu ya? Kan obat alergi gitu ya, di yang punya efek kebetulan eh, ikatan neurotransmitter histaminnya kan kenceng. Jadi kalau histaminnya kenceng pasti ngantuk begitu ya. Jadi dia punya sebetulnya side effect ngantuk ya. Tapi kalau kita bicara mengenai proper treatment, ya menurut saya kurang tepat ya diberikan. Jadi di fase ke-1 tetap kita harus gunakan obatnya insomnia itu cuma terbagi dua nih dok. Eh, Benzodiazepin dan non benzodiazepin. Non benzodiazepin memang saya tahu tidak tersedia. Tapi benzodiazepin mungkin ada di fase ke-1. Mungkin bukan alprazolam, bukan lorazepam, tapi diazepam. Diazepam itu masih bisa kita gunakan sebagai salah satu jenis benzodiazepin untuk treatment dari insomnia. Atau kalau untuk suatu jenis yang broken insomnia yang biasanya di-trigger oleh masalah psikiatri, kita biasanya manfaatkan dengan obat-obat amitriptilin, antidepresan yang amitriptilin, asal kita sudah kondisikan dengan jantungnya ya, kondisi jantungnya oke, itu bisa kita gunakan. Tapi diazepam itu setahu saya ada ya dok di fase ke-1. Baik entah yang 2 mili ataupun yang 5 miligram. Karena eh, kan memang dosis treatmentnya untuk insomnia, untuk penggunaan diazepam pun antara 2 hingga 5 mili. Jadi itu sih yang lebih tepat menurut saya. Tapi kalau CTM, nah nanti kita tidak proper kalau menurut saya. Karena itu memang guidelines-nya seperti itu. Seperti itu Dokter Sita, respon saya. Baik, Klorpromazin terima juga kasih. bisa ya. Klorpromazin dengan Iya, dosis yang kecil. Itu kadang-kadang tapi di apa namanya di fase kalau ke-1 itu ada tuh klorpromazin tapi dengan dosis kecil. Kalau klorpromazin kan antipsikotik ya. Ya, jadi kalau dosis kecil misalnya 25 mili begitu ya. Kalau memang butuh gitu ya, butuh sekali bolehlah dipakai gitu ya. Tapi memang lebih proper adalah
golongan benzodiazepam. Cuman memang kalau misalnya ada kontraindikasi, bisa dipilihkan obat-obat seperti yang klorpromazin, amitriptilin, ya separuh mungkin ya sudah ngantuk tuh. Kalau separuh nggak kuat bisa naik 1, bisa 25 mili, ya, ya. Baik, terima kasih Dokter Agustina dan Dokter Erika. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Lili Tasman yang mengajukan pertanyaannya kepada Dokter Agustina terlebih dahulu. Kira-kira apa sih dok yang dimaksud tidur yang berkualitas itu dan apa yang dimaksud dengan parasomnia? Silakan Dokter Ya. Agustina. Oke. Jadi kita kembali pada grafik pada itu tadi ya, stadium tidur ya. Jadi yang dimaksud berkualitas itu kalau jumlah cukup, pertama ya dari jumlah cukup, misalnya jamnya, jam waktunya tergantung usia. Kalau lansia seperti saya ini tidur 5-6 jam cukup loh. Sekarang dulu 8 jam masih susah sekali ya. Sekarang 6 jam wis towok-towok gitu ya. Nah, itu pertama dari segi kuantitas ya. Nah, kemudian dari segi kualitas adalah karena ada yang bisa tidur sampai 9 jam, 10 jam, tapi dia tetap bangun itu merasa tidak enjoy, tidak nyaman begitu. Artinya, mungkin dia tidak bisa mencapai tidur yang dalam, yang tadi itu, stage 4. Ya, terus kemudian non-remnya juga. Jadi dia tidak bisa mencapai itu. Jadi belum sampai dia terbangun, Tapi jamnya atau misalnya dia tidur terus tetapi tidak sampai di dalam. Jadi seolah-olah tidur, orang ini melihat dia tidur. Jadi tapi dia bilang enggak, aku ngantuk angop aja gitu ya. Nah, itu dari segi kualitas. Jadi nah kalau kita kemudian bertanya pada diri sendiri, cukup nggak ya saya? Kuncinya cuma satu, bangun tidur itu merasa segar, tadi dokter Erika bilang, enggak ngantuk lagi. Nah, itu yang tolak apa bisa kita jadikan secara kasar ya. Tapi kalau dia tidur lama tapi sebentar-sebentar menguap ngantuk gitu, itu berarti dia kurang tidur. Kualitas tidurnya tidak tercapai dengan baik ya. Mungkin itu, dokter Erika mungkin ada tambahan gitu. Atau kalau tadi juga ada tambahan, jadi selain ngantuk aja, ya mudah emosi kali juga ya, mudah emosi dan sebagainya. Ya, tambahan, Rik. Terima kasih Dokter Agustina. Saya setuju dok, tidak ada. Jadi kualitas tidur itu juga ditentukan juga dari tidak hanya dengan lamanya tidur ya, tapi rasa yang kita bawa setelah bangun tidur itu, kemudian performance kita, itu yang penting. Tidurnya 14 jam tapi atensinya terputus-putus, pasti itu bukan tidur yang berkualitas. Seperti itu dokter Siti. Terima kasih dokter. Dokter Agustina tadi belum menjawab pertanyaan terkait parasomnia. Oh ya, parasomnia ya. Ya, par itu apa? Par itu apa ya? Tangan sial apa? Ya, yang aneh-aneh begitu par itu ya, di luar yang biasanya ya. Kalau kita kenal kan insomnia, terlalu banyak tidur atau kurang tidur. Kalau ini yang berbeda gitu. Nah, antara lain parasomnia itu adalah misalnya kita kenal tadi sudah disebut yang di awal ya, sleepwalking ya, somnambulisme, kemudian ada narkolepsi. Nah, itu parasomnia gitu ya. Nah, bisa terjadi. Jadi itu bagian nightmare ya. Itu bagian dari gangguan tidur juga gitu ya, yang bisa kita. Pada anak-anak biasa terjadi somnambulisme ya. Ya, tidak terlalu parah seiring dengan bertambahnya usia, biasanya juga dia akan hilang ya. Dan apa namanya? Tetapi kalau itu yang penting adalah bagaimana mendampingi pasien-pasien yang somnambulisme, dan yang kedua mencari tahu apakah memang ada penyebab-penyebab ya, biasanya ada distres dan sebagainya. Tapi kalau tidak, bagaimana mencegah misalnya ya dikunci rumah, karena kan yang berbahaya kalau dia berjalan sambil dari atas begitu ya. Tapi biasanya gerakan-gerakan yang dia lakukan ketika sleepwalking itu gerakan-gerakan yang sudah biasa dia lakukan gitu. Ada dua tipe kan, ada yang dia melakukan tiap malam kalau dia berjalan tuh ya itu aja.
Tapi ada juga yang bervariasi, berbeda-beda namanya ya, berbeda-beda ya. Itu tergantung dari sisa-sisa memori yang tadi. Itu somnambulisme. Tapi kalau narkolepsi itu dia mendadak tertidur. Di siang hari dia mendadak tertidur gitu ya. Nah, itu dikatakan bahwa memang ada zat di kimia di otak yang kurang, apa ya? Saya lupa sih. Oh, oreksin ya. Jadi ada suatu zat yang tiba-tiba turun, nah menyebabkan dia tertidur begitu ya. Ya, itu perlu dicari penyebabnya mengapa demikian karena sangat berbahaya juga orang narkolepsi tiba-tiba tertidur ya. Ya, apalagi kalau disertai dengan katapleksi ya, badannya terus jadi jatuh semua gitu motoriknya ya. Ya, itu parasomnia gitu. Jadi gangguan tidur yang bukan insomnia, bukan hipersomnia. Baik, terima kasih Dokter Agustina. Berikutnya dari penanya yang sama, Dokter Erika, apakah mungkin punya pengalaman obat-obatan herbal yang bisa digunakan untuk membantu gangguan tidur ini? Silakan Dokter Tidak, Erika. saya tidak punya pengalaman dengan obat herbal. Jadi eh, ataupun tusuk jarum begitu ya. Itu yang sering ditanyakan ke kami. Jadi kalau saya memandang obat apapun yang dipakai untuk gangguan tidur itu hanya ke efek relaksasi atau nyaman, termasuk dengan acupressure atau akupuntur. Tapi tidak mengobati karena dia nyaman dia bisa tidur begitu ya. Tapi tidak mengobati insomnianya sendiri seperti itu. Saya tidak punya pengalaman dengan pengobatan herbal, baik yang dari luar, dari dalam negeri, jamu-jamu, saya tidak punya pengalaman. Saya selama ini menggunakan itu, farmasetikal saja. Seperti itu, Dokter Sita. Baik, Dok. Sekaligus kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Wendy Susanto yang menanyakan, dokter saat praktek di klinik, banyak sekali pasien lansia yang mengeluhkan adanya kesulitan tidur atau berupa tidur yang tidak nyenyak, seperti telat masuk tidur, namun atau bisa juga terbangun lebih awal. Apakah dapat ini hampir mirip, tetapi ini kasusnya pada pasien lansia ya dok. Apakah dapat diberikan obat seperti CTM atau mungkin apakah ada tanda-tanda khusus yang memang sudah menjadi indikasi pasien itu bisa dirujuk ke psikiatri? Pertanyaan ditujukan pada Dokter Erika. Silakan Dokter Erika. Baik, gangguan tidur pada lansia, seperti saya katakan tadi, itu sebetulnya kita memerlukan suatu pemeriksaan yang lebih kompleks daripada gangguan tidur pada lansia, pada dewasa. Karena apa? Ternyata eh, selain faktor psikologis, kita juga harus memperhatikan faktor fisik yang seringkali dialami oleh lansia serta interaksi obatnya. Jangan lupa, ada obat-obat tertentu seperti obat hipertensi, obat untuk jantung, itu juga menyebabkan obat untuk asma, itu menyebabkan gangguan tidur. Sehingga pada lansia itu harus benar-benar dilihat, diperiksa secara holistik penyebabnya. Dan sebaiknya pada lansia memang kita mengoptimalkan dulu terapi non obat dengan melakukan sleep hygiene ya. Sleep hygiene itu salah satunya lansia itu berat tidurnya harus teratur begitu ya. Kamar tidurnya oke, nggak terlalu gelap, nggak terlalu dingin, pakaian yang dikenakan, bagaimana restriksi cairan, penggunaan obat-obat seperti itu tuh harus dioptimalkan. Dan apabila kita mau menambahkan regimen obat, mau apapun, mau kita memakai antidepresan karena kita melihat itu faktor psikologisnya, atau kita hanya menggunakan benzodiazepin karena memang kita murni mendapatkan insomnianya, tolong eh, kita juga eh, menggunakan suatu pemahaman stat logo slow gitu ya. Jangan terlalu tinggi karena kita kita kan tahu fisiknya menua sehingga penggunaan yang titrating up itu akan membuat lansia lebih nyaman. Dan seperti saya katakan tadi, untuk saya memang saya menggunakan regimennya untuk insomnia. Saya tidak pernah menggunakan obat-obat yang seperti anti alergi untuk tidurnya seperti itu. Seperti itu, Dokter Sita. Terima kasih Dokter Erika. Berikutnya pertanyaan dari Anonymous. Kira-kira tadi Oh, Dokter Agustina satu lagi. Sorry, Sid. silakan Aku Dokter Erika. lupa. Terus sama lansia, itu penting sekali mengatur jadwal harian ya, sehingga siang tidak banyak tidur. Kalau siang banyak tidur, pasti malamnya udah nggak bisa tidur, begitu. Jadi kalau hari-hari pagi harus dikasih aktivitas atau diajak aktivitas bersama, sehingga tidak terkantuk-kantuk atau ditonton TV, seperti itu. Sehingga malamnya bisa tidur enak. Terima Baik, kasih. Yang terima jelas jangan tidur sore hari. Oh iya, terima Sore itu kasih. mulai tidur lansia itu bangun jam 6 malah bangun. Jam 6 malah.
Baik, saya beralih ke pertanyaan berikutnya karena ternyata sudah banyak sekali pertanyaannya. Pada Dokter Agustina tadi kan sempat menyebutkan bahwa ada kalanya gangguan tidur ini akibat karena perubahan jaga malam gitu Ji, ya, Dok. Kira-kira Hmm. apa yang harus dilakukan untuk mengatasi gangguan tidur akibat perubahan pola tidur jaga malam, kemudian pilot yang juga harus terbang melewati irama sirkadian waktunya hingga akhirnya jet lag. Silakan Dokter Agustina. Ya, ada orang yang memang dilahirkan dimanapun dia bisa menyesuaikan diri. Jadi terbang ke Eropa, di sana malam dia tidur malam, pagi dia melek gitu, ada ya, berbahagia orang yang seperti itu ya. Tapi sebagian besar tidak bisa mengingat irama sirkadian kita gitu ya. Nah, saran saya dicoba dulu bagaimana ketika kita terbang misalnya di sini malam ya, di sana pagi ya. Berarti kan ngantuk nih mestinya ya. Ya, tapi kita bisa teralihkan dengan fokus pada hal-hal yang lain misalnya ya. Nah, ketika mundur biasanya lebih mudah tidur daripada kita mengikuti kita tidur ketika kita ngantuk nanti malam nggak bisa tidur gitu ya. Jadi pelan-pelan begitu di mundur ya, mundur jamnya begitu. Itu juga bisa. Nah, pada pekerja-pekerja mengapa kemudian seperti perawat dan sebagainya kan habis jaga malam mesti dia libur nih, besoknya dia libur ya, besoknya dia libur berapa hari ya, ketika dia berturut-turut dia jaga malam biasanya dia ada tidur ya, diharapkan dia bisa bisa istirahat 2-3 hari, dia nggak kerja dulu gitu karena berbahaya. Ketika dia biasa pagi dia pulang kan pagi dia langsung tidur biasanya karena nanti malam jaga lagi ya. Nah, pagi lagi dia bangun lagi, dia tidur lagi karena dia harus siap-siap malam juga harus harus melek lagi dia gitu ya. Nah, kalau dia langsung shift pagi itu berbahaya karena dia bisa konsentrasinya menurun ya, kemampuan ini sorry sorry ada telepon yang mengganggu anu saya ya. Bentar. Jadi apa namanya, mengganggu sekali gitu kalau dia misalnya dia tidurnya mestinya dia ngantuk pagi, biasa dia tidur habis jaga malam, dan dia harus melek dengan konsentrasi penuh, misalnya dia di OK dan sebagainya, nah itu berbahaya. Makanya ada jeda waktu. Nah, disitulah saat-saat di mana kemudian bisa menyesuaikan. Misalnya kalau pagi dia biasa tidur, bolehlah tidur karena habis jaga malam ya. Tidur sebentar, tapi jangan diikuti. Jangan diikuti ketika tidur, cukup beberapa jam saja supaya nanti malam itu bisa tertidur gitu. Nah, biasanya juga orang-orang yang selalu jaga-jaga malam itu membalas dendamnya itu tidur dalamnya yang agak lama biasanya. Fase 4 itu biasanya juga cukup lama nanti ketika dia pada awal-awal tidur gitu. Tapi pada beberapa orang tertentu bisa memicu munculnya gangguan tidur. Jadi sudah terganggu butuh obat. Nah, kalau namanya udah gangguan berarti butuh obat gitu ya. Ya, itu tadi gitu. Nah, harus diingat bahwa kalau sudah gangguan artinya tidak bisa tidur, sulit tidur dan sebagainya itu sudah beberapa kali terjadi dalam beberapa minggu gitu. Sudah cukup lama. Ya. Tidak situasional ya. Ya. Terima kasih Dokter Rika. Kemudian ada pertanyaan dari Dokter Ira di Bandung pada Dokter Agusin, Dokter Erika. Dok, kenapa ya kalau bangun tidur tubuh masih terasa tidak segar, padahal masih terasa pegel-pegel, padahal kalau dilihat tidurnya nampaknya nyenyak dan cukup dari durasi waktunya. Silakan Dokter Erika. Iya, baik. Itu tadi yang sudah dijelaskan Dokter Sita dan Dokter Ira. Jadi kita kita tuh untuk tidur tidak bisa hanya melihat dari panjangnya tidur, tapi kualitas tidur juga. Ketika tidur kita tidak mencapai tadi tidur dalam, maka pemulihan fisik kita masih tidak sempurna, sehingga tidak bisa semua asam laktat kita terurai. Akibatnya seperti itu. Atau kita tidur dengan konflik-konflik yang banyak ya, sehingga kondisi psikologis kita juga tidak efektif untuk mengurai ketegangan psikologis, sehingga bisa itu tertinggal dan waktu tidur kita tidak fresh seperti itu. Sebetulnya tidur itu merupakan sign alami tubuh untuk menunjukkan kita ini sehat atau tidak, seperti itu. Kita ada konflik atau tidak. Coba kalau kita tuh ayem, kalau bahasa Jawanya tidurlah seles-seles saja. Tapi kalau kita ada suatu tugas yang belum selesai, tanggungan seperti itu. Kadang-kadang kita tuh kayak terkejar-kejar, padahal nggak ada yang ngejar seperti itu.
atau kita ada suatu pemikiran yang masalah yang kita tidak bisa selesaikan, kadang-kadang itu juga berpengaruh. Jadi jawabannya ya cuma satu, kualitas tidurnya tidak baik. Sehingga kita harus meningkatkan itu. Entah kita melakukan seperti kayak kita bisa ya melakukan seperti yoga, olahraga yang seperti itu juga meningkatkan kualitas tidur kita. Seperti itu, Dokter. Terima kasih Dokter Erika. Untuk Dokter Agustina, kira-kira langkah-langkah apa yang harus ditempuh? Apakah kalau ada seseorang mengalami gangguan tidur, apakah langsung ke dokter atau mungkin ada langkah-langkah non medis seperti sleep hygiene dulu ataukah mungkin yang lain sebelum akhirnya berobat ke dokter? Kemudian apalagi selama ini kan selalu ada banyak yang di ilmu yang dibaca bahwa tidur ini biasanya waktu yang ideal adalah sekitar 7 sampai 8 jam per harinya. Namun kan tidak semua orang bisa memenuhi waktu tidur seperti itu. Kira-kira apa yang menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tidur yang cukup bagi seseorang? Silakan Dokter Agustina. Jadi gini, untuk tepatnya itu tidak ada ya per individu, tetapi kan secara umum. Jadi misalnya kalau kita dewasa muda kan dikatakan 6 sampai 8 jam. Kalau dia cuma tidur 4 jam pasti kurang ya. Bagaimanapun ya, meskipun dikatakan kualitasnya bagus bisa tidur dalam, tapi kalau cuma 3-4 jam pasti kurang begitu ya. Jadi memang jumlah itu juga harus, tetapi tidak harus kemudian 7 jam, 8 jam tidak. Masing-masing juga kita ini, tapi ada rentang waktunya ya. Dan kalau lansia agak kurang ya 6 jam gitu mungkin cukup gitu ya. Nah, itu secara dan itu jumlahnya lo ingat ya. Kualitas tetap karena seringkali gangguan tidur itu lebih ke arah kualitas gitu. Tadi dikatakan gerakep-gerakep itu kan ada pikiran tadi. Apalagi kalau mimpi ya kan itu dibawa dalam mimpi. Mimpi itu sebetulnya rilis stres loh ya, rilis stres. Jadi mengapa kadang-kadang mimpi kita itu ada topiknya apa ya istilahnya temanya itu mirip, cuma cara muncul di mimpi itu beda, tapi sebetulnya temanya mirip dengan apa yang kita pikirkan tadi. Nah, cuman gini, kalau misalnya pagi kita ada masalah, malam nggak bisa tidur, nah itu bukan terus harus segera mencari dokter untuk mengatasi itu, tidak ya. Jadi itu manusiawi lah kalau dokter juga. Saya kalau pagi ada masalah pasti malam juga susah tidur gitu ya kan, agak susah tidur pagi, aduh gimana ini gitu ya lah, mulai relaksasi saya jalan lah, pulang cepet-cepet gitu ya, mampir saya pijat refleksi nah itu ya. ya, ya kalau perlu kerimbet gitu kan ya, sedikit relaksasi begitu. Jadi diawali dulu dengan cara-cara kita, terutama tadi ya pada orang tua seringkali sleep hygiene ya. Kemudian minum susu, kalau orang bilang apa namanya, susu kan ada melatoninnya, susu hangat ya malam hari, jangan pagi jangan malam gitu ya. Membantu sedikit, bukan sebagai obat itu ya, cuman membantu sedikit. Kemudian jangan nonton TV yang lagi serem-serem itu, karena untuk sleep turun ke bawah itu sulit kalau sedang menonton yang film yang sangat tegang. Dan dikatakan jalanlah ke tempat tidur, naik ke tempat tidur kalau mengantuk. Jangan tidur-tiduran di tempat tidur kalau untuk orang yang sulit tidur ya. Karena untuk masuk tidur tuh susah gitu. Jadi kalau betul mengantuk baru ke tempat tidur gitu ya. Ya, jadi sebetulnya beberapa. Nah, kalau sudah mengganggu aktivitas, konsentrasi sudah menurun, emosi mulai labil ya, kemudian gampang sakit ya, mudah sakit kan, menurunkan imun juga kalau kita kurang tidur. Tadi di prolog Dokter Erika bilang kan tidur itu perlu ya kan, sama dengan HP, dia dicas, tubuh kita tuh sedang dicas ketika kita tidur. Kalau casnya nggak penuh ya sama ya, pasti low bed, cepet-cepet low bed gitu ya. Nah itu sama ya. Jadi kalau itu memang terjadi seperti itu dan sudah berulang-ulang beberapa hari, kalau kriterianya yang insomnia ya betul ya, sulit tidur, ada gangguan tidur 3 kali dalam seminggu dan terjadi 3 bulan.
Nah, minimal ya. Ya, kalau nggak salah ya minimal 3 bulan. Nah, itu sudah per definisi itu insomnia non organik ya. Jadi itu per definisi. Nah, tapi kita kan tidak menunggu sampai sekian itu gitu. Kalau memang sudah terjadi beberapa hal-hal yang kita rasa tidak nyaman, sudah mengganggu, nah kita perlu coba dulu gitu misalnya ya. Itu tadi relaksasi, yoga dan sebagainya, ya pijat-pijat gitu ya, dan perbaiki apa apa yang mengganggu, mungkin kita bisa memanage stres kita ya. Nah, kalau perlu baru ya, perlu bantuan, jangan ditunda juga kalau memang perlu bantuan, karena apa namanya, tolak ukurnya adalah produktivitas pasti berkurang ketika kita mengalami gangguan tidur yang sudah waktunya untuk dicari mengapa mengalami gangguan tidur. Ya, apalagi kalau nggak pernah seperti itu ya. Ada orang memang bawaannya itu susah tidur, ada. Ada orang yang bau bantal istilahnya, mabuk bantal langsung bablas ya. Betapa menyenangkan orang seperti itu sebetulnya ya. Tapi nggak semua orang bisa. Biasanya perempuan lebih sulit dibanding laki. Ya, laki itu lebih mudah tidur biasanya. Ya, itu mungkin ya, Dokter Sita, bicara gangguan Terima tidur kasih. nggak bisa habis. Berikutnya ada pertanyaan dok, untuk dokter Erika, insomnia pada geriatri, kira-kira obat apa yang paling aman untuk lansia ya dok? Insomnia pada geriatri setelah mengoptimalkan sleep hygiene dan itu belum terlalu efektif, memang kita bisa tambahkan regimen treatment. Regimen treatment yang relatif aman untuk geriatri memang dari golongan non-benzodiazepin. Jadi selama ini dari golongan solpidem itu memang eh, banyak dipakai untuk geriatri karena memang side effect-nya ya, terutama untuk dizziness, keseimbangan itu yang relatif lebih kurang dibandingkan dari golongan benzodiazepin. Jadi pada lansia lebih disarankan. Saat ini ada obat yang baru itu juga masih eh, mulai kan baru masuk ke Indonesia ya, jadi bukti klinis atau pasien yang digunakan ya belum cukup banyak. Tapi menggunakan obat yang non benzodiazepin itu memang lebih diarahkan untuk pada lansia. Termasuk kalau kita harus menggunakan benzodiazepin, kita harus pastikan dosisnya start low go slow dan pilihlah dari golongan obat benzodiazepin yang kerjanya tidak terlalu panjang. Karena kan memang efektivitas eh, atau daya fisiologis kita kayak fungsi penyaringan, fungsi untuk distribusi dan lain itu pada lansia sudah menurun. Sehingga kalau terlalu panjang masa kerjanya, maka efek sampingnya juga kita juga harus tahu panjang juga. Biasanya kita pilihkan karena dengan dosis kecil, dengan dosis yang tidak terlalu eh, masa kerja yang tidak terlalu panjang. Yang sering digunakan pada pengobatan dengan lansia itu golongan lorazepam untuk benzodiazepin. Dia cukup untuk sedasi, tapi juga waktu kerjanya tidak terlalu panjang dibanding dari golongan yang lain. Seperti itu, Dokter Sita. Baik, terima kasih. Tuh, ternyata banyak sekali ya yang tertarik sekali mengenai gangguan tidur ini. Sedangkan waktunya sangat terbatas. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Dr. Eka dan Dr. Agustina nanti bisa saling melengkapi. Apa perbedaan dari hipersomnia dan narkolepsi? Kemudian bagaimana cara penanganan yang tepat untuk kedua gangguan tersebut? Mungkin dari Dr. Agustina terlebih dahulu. Apa perbedaan apa? Insomnia? Hipersomnia dan Oh, narkolepsi, dok. hipersomnia. Sorry. Ya, hipersomnia dengan narkolepsi. Hipersomnia itu tidur yang lama. Jadi malam dia tidur. Waktu tidur malam kan, ya, waktu tidur malam. Tetapi normalnya kira-kira mungkin sampai 8 jam masih bisa dikatakan normal ya. Dikatakan biasanya 9 jam di atas. Nah, kalau di atas itu dikatakan hipersomnia.
Jadi butuh waktu yang lama dia tidur. Nggak bangun-bangun kalau nggak dipaksa bangun gitu. Hipersomnia ya. Itu. Biasanya dia butuh kekuatan yang untuk bangun gitu. Bawaannya ngantuk, masih ngantuk gitu. Itu hipersomnia. Kalau narkolepsi itu dalam kondisi sehari-hari begini, kehidupan begini dia bisa tiba-tiba tertidur. Ya, bisa-bisa muncul tertidur karena saat yang orexin itu menurun gitu ya. Jadi bisa-bisa tiba-tiba tertidur, bahkan kalau sama badannya dia bisa kita namakan katapleksi. Ya, langsung terduduk, langsung terjatuh gitu ya. Ya, mendadak motoriknya jadi ikut lunglai gitu ya. Nah, itu narkolepsi. Jadi tidak harus malam narkolepsi itu gitu ya, tidak malam, tetapi sehari-hari pagi-pagi. Kalau hipersomnia itu biasanya ya waktu tidur, tetapi memanjang. Jamnya yang dia butuhkan itu memanjang. Walaupun sudah cukup, tetapi kualitasnya kurang gitu. Itu hipersomnia. Jadi dia bangun tuh masih ngantuk aja. Ya itu. Itu mungkin ya Dokter Sita ya. Coba mungkin Dokter Erika. Ya, boleh saya tambahkan. Jadi untuk hipersomnia itu sangat sulit meredakan kantuk, itu kuncinya. Dan ketika dibangunkan, khas sekali adanya sleep drunkenness. Jadi antara transisi dari tidur ke bangun itu seperti orang mabuk. Di sana kesadarannya tidak jernih, disorientasi, koordinasinya buruk, terhuyung-huyung begitu, bisa sangat gelisah. Jadi pada textbook itu banyak ya, hipersomnia ini dikatakan sindroma putri tidur lah, segala macam. Dia hampir seluruh hidupnya itu tidur, tapi dia tetap merasa kantuk. Itu, itu hipersomnia. Jadi memanjang lebih dari 12 jam. Itu kriteria hipersomnia. Sedangkan yang narkolepsi tadi, seperti yang dijelaskan oleh Dokter Agustina tadi. Dan hipersomnia biasanya berlatar belakang fisik ya, yang lebih banyak adanya banyak kelainan di hipofise biasanya. Seperti itu, Dokter. Untuk penanganan narkolepsi dan hipersomnia ini bagaimana gitu? Untuk penanganan hipersomnia, kita harus cari tahu ya, termasuk dengan adanya tumor dan lain-lain, tetapi tentu tidak digunakan benzodiazepin gitu ya. Kita malah menggunakan suatu eh, kondisi yang untuk ini ya, yang banyak digunakan seperti zat-zat untuk seperti metilfenidat seperti itu, yang banyak digunakan untuk menstimulasi. Tetapi menemukan etiologi itu paling penting pada hipersomnia. Seperti itu. Dokter Sita. Kalau untuk terima kasih Dokter Erika. Kalau untuk tata laksana narkolepsi, Dokter Agustina. Dokter Agustina. Masih. Ya, tentu harus dicari ya betul-betul ya bahwa memang ada gangguan tuh mengatur bangun tidur, siklus bangun tidur yang tadi. Biasanya juga bisa karena dipicu oleh autoimun ya. Jadi memang harus dicari kausanya dulu gitu supaya penanganannya jelas. Jadi tidak mungkin ada orang tiba-tiba mengalami narkolepsi tanpa ada penyebabnya. Nah, biasanya bisa pemicunya juga apa namanya? Autoimun, penyakit-penyakit autoimun dan sebagainya. Ada juga genetik ada nggak ya? Jarang juga ya, tapi dikatakan bisa ya bisa terjadi. Tapi juga bisa dicari mungkin ada sebab-sebab psikologis ya. Juga dicari. Jadi memang penyebab itu yang harus dicari begitu. Baru kita bisa menangani. Yang pertama mencari penyebabnya. Yang kedua adalah hati-hati ketika apa namanya setir mobil atau apa begitu loh yang berbahaya jangan dulu ketika ada gangguan-gangguan seperti itu karena itu bisa terjadi kapan saja bisa terjadi kondisi-kondisi itu ya jadi itu membahayakan sekali karena konsentrasi pasti tidak bisa ya jadi membahayakan sekali jadi itu penanganannya nah yang berikutnya adalah ya saya jarang sih ya ada pasien-pasien yang begini ya. Dokter Erika bisa Ya, nggak bisa stimulan ya? dok. Rasanya kok nggak bisa. Psikostimulan itu bisa Stimulan ya, dipakai untuk sedikit. narkolepsi Ya, di samping juga antidepresan untuk supresi dari remnya. ya, Ya, yang ya, kalau yang ya sudah betul. parah ya dengan yang kausa-kausa yang parah. Makanya kan tadi apa namanya penyebab psikologis ya harus dicari. Baik.
Terima kasih Dokter Agustina dan Dokter Erika. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, tetapi semoga beberapa pertanyaan yang sudah sempat terjawab ini mampu mewakili keingintahuan para senior dan teman sejawat mengenai gangguan tidur. Sorry, Dokter Sita, tadi ada satu yang sangat penting menurut saya. Sekilas saya baca ya waktu saya buka itu. Ada yang bertanya apa kompetensi dokter umum. Ya, kompetensi dokter umum untuk mengobati gangguan tidur. Iya, kompetensi 4 ya Dokter Erika nih yang bagian DM ini. Itu gangguan tidur tuh kompetensi 4 loh. Makanya saya bilang kemarin sama Idi, topiknya gangguan tidur, saya bilang gitu. Itu harus dimiliki oleh dokter umum, saya bilang, untuk mengatasinya gitu ya. Nah, tapi nanti lihat bagaimana. Yang penting adalah tahu dulu menangani bagaimana. Nah, kalau sudah kompleks baru bisa konsultasi begitu. Tapi itu kompetensi 4 gangguan tidur. Ya. Ya, tapi ada keterbatasan dari BPJS. Dokter umum hanya boleh meresepkan 3 hari. Jadi Ya. setelah 3 hari itu berarti tidak terselesaikan, itu saatnya untuk merefer. Ya. Seperti itu, dok. Baik, Dokter Agustina dan Dokter Erika, terima kasih. Eh, Sangat menarik sekali diskusi sore hari ini, tetapi waktu jua yang akhirnya terpaksa mengakhiri diskusi pada sore hari ini. Sebagai resume, bahwa memang gangguan tidur ini banyak sekali macamnya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mendeteksi apa yang menjadi penyebab dari gangguan tidur. Kemudian selain dari dan mengetahui penyebab dari gangguan tidur, maka kita akan bisa menentukan tata laksana yang tepat juga untuk gangguan tidur tersebut. Tetapi sekali lagi yang patut di-highlight bahwa selain dengan memberikan obat, tentunya ada banyak langkah-langkah terapi non-psikofarmaka atau selain obat-obatan yang bisa diberikan terlebih dahulu sebelum akhirnya mungkin tetap diberi bantuan dengan obat, tetapi tidak sepenuhnya menggantungkan dengan obat untuk mengatasi gangguan tidur ini, tetapi juga bisa melakukan langkah-langkah yang lain seperti tadi sudah dibahas pada saat diskusi. Jadi ada langkah terapi non-psikofarmaka maupun terapi psikofarmaka atau dengan obat-obatan. Yang jelas, gangguan tidur ini bisa merupakan akar dari berbagai permasalahan, termasuk mungkin akibat dari kondisi medikupun, ataupun mungkin adanya penyebab dari gangguan psikologis yang perlu dieksplor lebih jauh. Dan sudah disampaikan pula oleh Dr. Agustina maupun Dr. Erika, gangguan tidur ini adalah kompetensi yang wajib dikuasai oleh dokter umum, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di klinik-klinik. Tetapi sayangnya ada pembatasan kalau untuk obat-obatan hanya bisa diberikan selama 3 hari karena ada pembatasan dari BPJS seperti itu, sehingga mungkin bisa diberikan terapi non psikofarmaka seperti memantau apakah sleep hygiene dari pasien tersebut sudah baik atau belum. Dan kemudian kalau memang sudah tidak bisa diatasi lebih lanjut, mungkin bisa dilakukan rujukan kepada psikiatri. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk resume hari ini. Terima kasih Dr. Agustina dan Dr. Erika sudah berkenan membagi ilmu dan pengalamannya selama ini terkait dengan gangguan tidur. Sekali lagi mohon maaf, saya sampaikan pada penanya yang mungkin pertanyaannya belum sempat kami jawab. Semoga ada waktu di lain kali. Dan saya mewakili para pembicara juga mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan jika ada kekurangan selama proses diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan pada Dr. Pandu selaku host. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Sita telah memimpin diskusi dengan sangat luar biasa. Saya nggak nyangka bahwa pertanyaan banyak sekali nih dok. Jadi banyak yang kayaknya excited dengan topik kita hari ini. Mungkin saya bisa usul nanti ke Dokter Brahmana bahwa gangguan tidur dolan edisi 2 bisa diselenggarakan lagi mungkin ya dok, topik kedua. Karena banyak sekali Makanya pertanyaan. tadi saya Jadi mungkin maaf, sudah saya coba pilah-pilah yang mungkin iya, nggak berbeda apa-apa, karena ada karena beberapa memang pertanyaan. topiknya sangat menarik ya dok ya. Karena tidur ini salah satu kebutuhan primer juga ya selain makan, minum. Dan, Apalagi kan memang banyak temannya di masyarakat betul, juga. dan kompetensinya juga level 4 untuk teman sejauh dokter umum. Jadi mudah-mudahan nanti teman sejauh dari psikiatri berkenan nih kalau misalnya diminta lagi untuk mengisi topik dolan gitu dok. Baik topik ini, Senang kemudian juga hati. atau mungkin nanti topik-topik berikutnya. Demikian para eh, senior sejawat sekalian,
diskusi dolan kita pada sore hari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat baik bagi para peserta maupun bagi para narasumber sendiri karena telah memberikan amalan ya, memberikan sumbangsih atau amalan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan sampai jumpa pada dolan edisi berikutnya setiap hari Senin jam 15 sampai jam 16 WIB. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam.